kembali lagi di video kali ini kita akan belajar instalasi Cypress. Pertama-tama yang perlu diperhatikan sebelum instalasi Cypress adalah device kita sudah harus memiliki Node Package Manager. Jadi silahkan teman-teman buka dulu terminal atau command prompt-nya dan ketikkan node spasi min version. Kemudian ketikkan npm spasi min version. Nah, di sini, kalau sudah ada versi yang muncul, itu berarti device kita sudah memiliki Node Package Manager yang nanti akan kita pergunakan untuk menginstal Cypress, ya. Di sini kita tidak terlalu memperhatikan versionnya, yang penting sudah ada, maka kita bisa langsung install. Nah, sebelum itu kita harus buat dulu foldernya nih, gitu ya. Kita buat dulu foldernya tempat kita akan menjalankan project automation testing kita. Oke, kita buat aja. Nah, di sini comment make dir atau make directory ini untuk membuat folder ya. Sebagai contoh, di sini kita buat Cypress Auto. Oke, nah ini sebelah kanan atas sudah muncul ya, Cypress Automation. Ini, nah ini baru nih. Nah ini kalau kita cek, kita masuk dulu ya. CD ini change directory, berarti kita akan masuk ke Cypress Auto folder. Nah, sudah ada di sini. Kemudian bisa kita ketikkan ls, gitu ya. Nah, ls ini kita mau lihat list. Ada apa aja sih di dalam Cypress Auto? Ini nggak ada, kosong gitu ya, karena foldernya baru. Oke, dari sini kita bisa inisialisasi project kita dengan melakukan npm init ya untuk inisialisasi npm project. Oke, nanti di sini teman-teman bisa menginputkan package name gitu ya, version, description, ya sebagai contoh Cypress Automation Testing. Oke, sebenarnya ini teman-teman enter, enter, enter aja gitu nggak apa-apa karena nanti isinya bisa diupdate ya. Oke, nanti terakhir enter aja, yes. Nah, ini udah nih. Kita udah punya nih kalau teman-teman ls lagi di dalam Cypress Auto-nya ini sudah ada package.json. Ini kalau dibuka sudah ada package.json ya. Nah, ini isinya adalah yang tadi udah kita enter-enter tadi. Oke, ini kita hide dulu, kemudian kita akan mulai menginstal Cypress. Oke, teman-teman silahkan lakukan npm ya, kemudian install gitu, Cypress. Nah, semudah ini ya. Nanti tinggal ditambahkan min save min dev agar kita instalasinya itu isolated hanya di dalam folder ini aja. Oke, klik enter. Nah, nanti proses instalasi akan berjalan. npm ini maksudnya si Node Package Manager itu ya yang melakukan instalasi dan kita menginstal Cypress. Seperti itu. Instalasinya seharusnya tidak lama ya. Nanti tinggal dicek aja nih koneksi internetnya seperti apa gitu. Oke, instalasi sudah selesai. Nah, nanti kalau instalasi sudah selesai, teman-teman akan mendapatkan tulisan Added Packages gitu ya, atau Audited Packages seperti itu. Nanti untuk looking for funding itu boleh diabaikan dulu gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja kita lihat lagi di dalam Cypress Auto foldernya sudah ada Node Modules dan juga package log.json ya. Sama kalau teman-teman buka dari front end, nah kita udah punya tiga ini ya. Node Modules, package log.json, dan juga package .json. Gitu ya. Sekarang untuk pertama kali membuka Cypress itu teman-teman silahkan lakukan npx ya Cypress open. Nah, jadi tadi instalasi sudah selesai. Sekarang tinggal kita buka aja Cypress-nya. Bedanya apa? Kalau npx itu untuk executor ya. Jadi kita mau mengeksekusi membuka Cypress. Nanti dia akan bilang, "Oh, ini pertama kalinya ya kamu menggunakan Cypress 13." gitu. Di opening Cypress. Nah, welcome to Cypress gitu ya. Oh, di sini dia akan memberitahu apa sih yang baru dari Cypress 13 gitu. Nah, ini nanti teman-teman boleh dibaca dulu. Oke, nanti habis welcome to Cypress, kita ada pilihan nih, end-to-end testing atau component testing. Nah, biasanya kalau teman-teman QA itu menggunakan yang end-to-end testing. Kalau component testing nanti digunakan oleh teman-teman front-end developer yang melakukan unit testing. Oke, end-to-end-nya dipilih aja, diklik. Nah, kemudian kita mendapatkan default configuration files ya. Teman-teman boleh cek lagi di sini atau mana tadi folder kita, ini dia. Tuh, ini kalau kita buka, kita dapat folder Cypress beserta dengan konfigurasi filenya. Ada features, ada support, ini semuanya default ya. By default kita sudah dapat ini juga.
config.js gitu ya. Jadi ini nanti tinggal di continue, kemudian nanti kita diminta untuk memilih browser. Nah, jadi ada beberapa pilihan browser seperti Chrome, Electron, Firefox, Microsoft Edge. Jadi semua browser tersebut harus sudah terinstall di device teman-teman dulu baru nanti bisa muncul di sini. Ya, nanti silahkan setelah milih browser, diklik Start End-to-End Testing in Chrome. Nah, ini adalah tampilan dari Cypress Runner. Nanti untuk pertama kali, saya sangat menyarankan teman-teman untuk scaffold example spec. Ya, nanti ini diklik aja, kemudian kita akan mendapatkan banyak sekali contoh spek gitu ya, atau contoh codingan yang sudah di-provide dari Cypress. Nanti diklik aja, oke, got it. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini sama dengan folder Cypress-nya ya. Oke, kita coba cek dulu. Nah, ini kita cek lagi. Nah, sudah ada ya tadi Cypress. Ini boleh kita buka di Visual Studio Code. Nah, kita sudah punya folder Cypress. Kemudian kita punya end-to-end. Nah, dua ini adalah ketika kita tadi sudah melakukan scaffold example. Nah, untuk yang pertama, ini adalah contoh yang gampang ya, contoh yang mudah, yang basic. Makanya getting started. Nanti di sini dijelaskan bagaimana penggunaan describe block, bagaimana penggunaan hook ya, ada before each, bagaimana penggunaan it block, kemudian bagaimana basic command ya, yang biasanya digunakan seperti cy.visit, cy.get, kemudian ada basic assertion, seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi ini ya? Beberapa yang basic ya. Ini CY contains. Seperti itu. Basic-basic command. Nanti untuk advanced example-nya ada di sini. Nah, mulai dari assertion, cookies ya. Lengkap ya. Di sini teman-teman bisa lihat aja dan semua ini default bisa di-generate dari Cypress. Gitu. Nah, untuk ngerannya gitu ya. Kalau tadi kita sudah buka Cypress Runner. Ini dari sini teman-teman tinggal klik saja speknya ya. Jadi untuk file codingan itu di Cypress kita nyebutnya spek. Nah, nanti di sini tinggal diklik aja to-do-nya, kemudian Cypress Runner akan otomatis menjalankan Cypress speknya. Gitu ya. Nah, di sini yang kita run adalah to-do. Nah, ini sudah jalan. Oke, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Simple banget dan di sini sudah menjelaskan semuanya gitu. Jadi nanti untuk setiap step-step itu akan muncul di sini, begitu juga dengan assertion-nya. Oke, dan enaknya di Cypress untuk assertion itu ada warna hijaunya gitu kalau paste. Nanti kalau misal salah, oke, sebagai contoh ya, kita ganti dulu. Nah, ini sebagai contoh untuk assertion-nya kita ganti, misal ini should have length 6 gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita buka, ini lagi kebuka ya, to do CY.js untuk Cypress Runner-nya. Kemudian kita ada changes di sini. Ini perhatikan ya, masih belum diedit, belum di save, kemudian kita klik Ctrl S, tandanya di save, nanti buka lagi ke Cypress Runner-nya, maka Cypress Runner akan auto load atau akan auto menjalankan karena masih dibuka. Gitu. Nah, ini kalau error assertion-nya akan berwarna merah seperti ini. Nah, ini ngasih tahu bahwa should have length 6 gitu ya. Jadi time out retrying after 4000 millisecond. Jadi time out nih setelah mencoba 4000 millisecond nggak cukup elemen yang ditemukan. Jadi cuma ditemukan 2, sedangkan kita expect-nya 6, makanya dia fail. Gitu. Nah, kalau teman-teman nggak mau auto load, ini bisa dikeluarkan dulu kembali ke specs list. Nah, nanti kalau di sini teman-teman bisa do any changes gitu ya. Nanti yang di Cypress Runner-nya tidak akan auto load. Seperti itu. Oke, ini mungkin untuk basic menjalankan Cypress untuk spek example-nya. Sampai bertemu di video selanjutnya.